Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pada pagi hari ini kita akan bahas soal TKP pada buku SSPE 2 pada halaman 40. Soal nomor 66. Poin 5 itu ada pada opsi B. Nah, ini termasuk ke dalam TKP hot ya adik-adik. Jadi TKP yang tidak ada kata kuncinya. Untuk itu kita akan mencari kata pentingnya. Ini yang kakak silang itu adalah poin 5 ya. Kata penting untuk nomor 66 itu adalah tetap menjaga kinerja diri. Jadi yang menunjukkan kita tetap menjaga kinerja diri itu adalah ada pada opsi B, akan beristirahat cukupnya dan mencari kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang. Karena ini menunjukkan semangat berprestasi. Lanjut ke nomor 67. Poin 5 itu ada pada opsi B. Ini nanti kalian bisa lihat ya, poin A berapa sampai dengan poin E. Kemudian kata pentingnya adalah ada kata deadline. Jadi ini tugas ini diberikan untuk bawahan ya oleh atasan. Yang menunjukkan kemampuan bekerja mandiri dan tuntas itu adalah opsi B, mengerjakan pekerjaan tersebut satu demi satu. Karena kita sebagai bawahan itu harus siap dan menerima tugas dari atasan. Lanjut ke soal nomor 68. Poin 5 itu ada pada opsi C. Ini nanti bisa dilihat ya poinnya. Jadi di sini kata pentingnya adalah ada kata tim kerja Anda mengalami kegagalan. Jadi di sini ada kata tim, artinya kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Yang cocok itu adalah opsi C, mengajak semua anggota tim untuk bersama-sama evaluasi kerja diri atau langkah pertama yang kita lakukan. Lanjut ke soal nomor 69. Poin 5 itu ada pada opsi A. Kata penting untuk soal nomor 69 itu adalah tidak suka musik rock. Jadi yang menunjukkan aspek kemampuan mengendalikan diri itu adalah opsi A ya, memilih untuk tetap memutar musik tersebut tetapi akan mendengarkan dengan menggunakan handset ya. Karena kondisi sedang jam istirahat dan memutar musik untuk mengurangi ketegangan dalam bekerja. Ini nanti bisa dilihat poin-poinnya adik-adik. Lanjut ke soal nomor 70. Poin 5 itu ada pada opsi E. Kata pentingnya di sini adalah pegawai baru di tempat bekerja. Ini ya. Jadi nomor 70 ini yang termasuk aspek kemampuan beradaptasi itu adalah yang opsi E, akan mengikuti perjalanan wisata tersebut dengan semangat. Karena akan melibur dan menggunakan hal tersebut untuk dekat dengan semua anggota divisi. Nomor 71. Poin 5 itu ada pada opsi C. Kata pentingnya untuk nomor 71 itu adalah koordinator pelaksana. Jadi koordinator yang baik harus bersikap bijaksana. Keputusan terbaik adalah membatalkan acara karena dianggap membahayakan. Karena di sini turun hujan badai ya. Hal itu dilakukan demi menghindari hal-hal fatal yang tidak diinginkan seperti jatuhnya korban. Sehingga opsi C yang paling menunjukkan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinasi orang lain.
Lanjut ke soal nomor 72. Poin 5 itu ada pada opsi E. Kata pentingnya adalah untuk soal nomor 72 adalah kinerja tim ya. Jadi di sini karena ada kata tim berarti termasuk ke aspek kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Jadi yang cocok itu adalah opsi E, mengecek keadaan teman tersebut dan menyemangati anggota tim lain. Karena di sini ada kata anggota tim kita kinerjanya lebih lambat. Soal nomor 73. Poin 5 itu ada pada opsi E. Ini nanti bisa dilihat ya adik-adik. Kata penting untuk soal nomor 73 itu adalah memberikan sebuah imbalan atas pelayanan. Jadi, memberi atau menerima sesuatu dengan maksud atau tujuan tertentu bisa tergolong tindakan suap. PNS yang mempunyai sikap integritas akan selalu konsisten dan mempunyai keteguhan hati untuk tidak melakukan hal-hal yang salah di mata hukum. Jadi ini termasuk ke dalam aspek integritas diri. Jadi opsi E lah yang cocok, menjelaskan bahwa pelayanan kita berikan merupakan pekerjaan kita sehingga tidak dapat menerimanya. Lanjut ke soal nomor 74. Poin 5 itu ada pada opsi E. Ini nanti bisa dilihat poinnya adik-adik. Kata pentingnya di sini adalah telepon kerja di ruangan berdering. Dan pada saat itu kita sedang makan siang. Jadi meskipun sedang jam makan siang dan memang tidak etis bagi seseorang atau konsumen untuk menelepon kantor, tapi demi memberikan pelayanan maksimal maka akan segera mengangkat telepon tersebut. Jadi opsi E lah yang cocok. Ini jadi termasuk ke dalam orientasi pada pelayanan ya. Nomor 75 ya. Poin 5 itu ada pada opsi B. Ini nanti bisa dilihat adik-adik poinnya. Kemudian kata pentingnya untuk soal nomor 75 itu adalah atasan meminta Anda untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar tersebut di perusahaan. Jadi pada saat itu atasan kita berhalangan untuk hadir. Jadi nomor 75 ini termasuk ke dalam aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Jadi kita harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab secara mandiri hingga tuntas dengan memberikan tes tulis, wawancara dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. Lanjut ke soal nomor 76. Poin 5 itu ada pada opsi E. Kata pentingnya adalah teman kelas ribut dan acuh ya saat kita presentasi. Jadi nomor 76 ini termasuk ke aspek kemampuan menggerakkan dan mengkoordinasi orang lain. Menghentikan presentasi sejenak agar suasana kondusif kembali merupakan tindakan yang paling tepat. Jadi opsi E ya yang cocok. Lanjut ke soal nomor 77. Poin 5 itu ada pada opsi A. Ini ya. Dan kata pentingnya di sini adalah jarak rumah Anda dengan kantor cukup jauh. Di sini juga dalam keadaan kita sedang terlambat. Nomor 77 ini termasuk ke dalam aspek kemampuan mengendalikan diri. Jadi opsi A lah yang paling tepat karena menghadapi permasalahan seperti itu tidak perlu terbawa emosi dan berusaha fokus terhadap
Solusinya, lebih baik menggunakan kereta selanjutnya karena jarak menuju kantor cukup jauh, meskipun berganti transportasi pasti akan terlambat, sehingga opsi A merupakan tindakan yang paling tepat. Lanjut ke soal nomor 78. Poin 5 itu ada pada opsi E. Kata pentingnya di sini adalah rencana Anda lulus dari universitas. Nomor 78 ini termasuk ke dalam aspek kemampuan belajar berkelanjutan atau adanya keinginan atau kemauan ya. Yang tepat itu adalah opsi E, akan melanjutkan studi yang sesuai dengan minat Anda sehingga kemampuan semakin meningkat dan nantinya akan berguna pada dunia kerja. Lanjut ke soal nomor 79. Poin 5 itu ada pada opsi C. Kata pentingnya untuk soal nomor 79 adalah kerusakan pada salah satu mesin pengolah di pabrik ya tempat kita bekerja. Salah satu ciri kemampuan koordinasi yang baik adalah menyerahkan suatu permasalahan kepada ahlinya. Untuk masalah mesin yang mengalami gangguan bisa kita tugaskan teknisi untuk memperbaiki. Jadi opsi C lah yang paling tepat. Lanjut ke soal nomor 80. Poin 5 itu ada pada opsi B. Kata penting itu soal nomor 80 adalah mengembangkan diri. Karena kita memposisikan diri kita sebagai PNS, maka untuk meningkatkan kinerja saya yang menunjukkan semangat berprestasi, saya akan selalu bertanya di mana kekurangan saya atau apa yang harus saya ubah sebagai upaya perbaikan diri. Jadi opsi B lah yang cocok. Ini termasuk ke dalam aspek semangat berprestasi. Lanjut ke soal nomor 81. Poin 5 itu ada pada opsi E. Kata penting untuk soal nomor 81 itu adalah penghasilan lebih kecil. Jadi, dengan memutuskan kita beralih profesi, Anda tentu sudah mempertimbangkan soal pendapatan juga. Maka, ketika Anda mendapati bahwa pendapatan Anda lebih sedikit dari sebelumnya, hal bijak yang menunjukkan kemampuan beradaptasi adalah mengatur pengeluaran agar sesuai dengan pendapatan. Mencapai penghasilan tambahan adalah solusi kedua yang kita bisa lakukan asal tidak korupsi waktu dan mengganggu pekerjaan. Jadi ini termasuk ke dalam aspek kemampuan beradaptasi. Lanjut ke soal nomor 82. Poin 5 itu ada pada opsi E. Kata penting untuk soal nomor 82 itu adalah tidak sengaja ya menumpahkan minuman di pakaian. Ciri-ciri orang yang biasa mengendalikan diri itu adalah dia mengesampingkan dulu emosinya dan lebih fokus pada solusi. Itu yang membuat kita lebih fokus dalam bekerja. Jadi opsi E lah yang cocok ya. Ini termasuk ke dalam aspek pengendalian diri. Lanjut ke soal nomor 83. Poin 5 itu ada pada opsi A. Kata penting untuk soal nomor 83 itu adalah mengerjakan satu proyek dengan rekan kerja. Sementara di sini kita ada permasalahan pribadi. Jadi rekan kerja kita itu kita ibaratkan sebagai teman yang kita temui setiap hari. Maka sudah sewajarnya bila kita menjaga hubungan baik dengan dia. Apabila sudah dimasukkan ke dalam kelompok yang sama, maka yang harus kita lakukan adalah bekerja sama dengan baik demi tercapainya tujuan proyek.
Maka tindakan yang paling menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok itu adalah opsi A ya. Jadi ini termasuk ke dalam aspek kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Lanjut ke soal nomor 84. Poin 5 itu ada pada opsi C. Kata penting untuk soal nomor 84 adalah sikap integritas diri. Integritas berarti kejujuran, artinya konsisten antara perkataan dan perbuatan. Baru kemudian sifat itu tercermin ke dalam pekerjaan, misalnya bekerja dengan hati. Jadi opsi Cilah yang paling cocok dengan aspek integritas diri, yaitu orang yang bersikap jujur dan dapat dipercaya dalam setiap kesempatan pekerjaan yang ada. Lanjut ke soal nomor 85. Poin 5 itu ada pada opsi D. Kata penting untuk soal nomor 85 yaitu adalah rapat penting. Jadi, kita diharapkan sebisa mungkin untuk membantu orang lain semaksimal mungkin bila dia butuh bantuan. Tetapi, pada soal tersebut, kita mempunyai kewajiban untuk menghadiri rapat penting. Itu artinya pekerjaan prioritas nomor 1 ya. Jadi, teman, sahabat, keluarga, ataupun orang lain itu prioritas nomor 2. Jadi, utamakan pekerjaan terlebih dahulu. Dan ini untuk poinnya, adik-adik bisa lihat ya untuk poinnya. Lanjut ke soal nomor 86. Poin 5 itu ada pada opsi C. Kata penting untuk soal nomor 86 adalah usaha Anda bangkrut. Jadi, di sini tindakan yang mencerminkan kreativitas dan inovatif itu adalah ada pada opsi C. Kita akan menjual aset-aset milik pribadi untuk melunasi utang yang ada dan sisanya akan membuka usaha baru yang dimulai dari awal ya. Jadi kreatif di sini ada kata membuka usaha baru. Ini nanti bisa dilihat poinnya. Kita lanjut ke soal nomor 87. Poin 5 itu ada pada opsi B. Dan kata penting untuk soal nomor 87 adalah masukkan tentang pekerjaan yang telah Anda selesaikan. Nomor 87 ini itu termasuk ke dalam aspek kemauan dan kemampuan untuk belajar berkelanjutan. Itu adalah bersedia menerima kritik atau masukan pekerjaan kita mungkin masih memiliki kelemahan baik dari segi hasil maupun proses. Salah satu cara untuk meningkatkan itu adalah dengan menerima masukan selama itu tidak melanggar aturan kerja. Sehingga opsi B lah poin yang paling tinggi yaitu poin 5. Ini nanti bisa dilihat poinnya. Kita lanjut ke soal nomor 88. Poin 5 itu ada pada opsi B. Kata penting untuk soal nomor 88 adalah dilarang menginjak semua tanaman di taman kota. Jadi tindakan yang menunjukkan integritas diri adalah dengan menasihatinya terlebih dahulu. Apabila nasihat tidak didengarkan, maka dapat dilaporkan kepada petugas yang berwenang. Sehingga opsi B lah yang paling tepat. Lanjut ke soal nomor 89. Poin 5 itu ada pada opsi A. Kata penting untuk soal nomor 89 itu adalah sedang kelaparan. Ini ada nenek tua sedang kelaparan ya yang duduk di seberang warung makan. Jadi sikap kita yang peduli atau sikap kita yang orientasi pada orang lain itu adalah yang tepat adalah pada opsi A. Memberikan makanan Anda kepada nenek tersebut, kemudian baru kembali ke kantor mengambil uang untuk membeli makan siang Anda sendiri. Jadi 89 ini termasuk ke dalam aspek orientasi pada orang lain atau peduli terhadap orang lain. Ini nanti bisa dilihat poinnya.
Lanjut ke soal nomor 90. Poin 5 itu ada pada opsi C. Kata penting untuk soal nomor 90 adalah memimpin rapat divisi. Jadi nomor 90 ini termasuk ke dalam aspek kemampuan menggerakkan dan mengkoordinasi orang lain. Yang paling tepat adalah opsi C, karena telah berusaha untuk memandu peserta rapat untuk menghasilkan suatu keputusan yang diharapkan dengan diadakan rapat. Ini nanti bisa dilihat poinnya. Tuh, dulu. Garing 1 sampai 100. Yang ini di sana penuh ya. Yang 4. Orang yang minta itu menjadi ingin mengaburkan mendak pihak yang berwenang. 94. Lanjut ke soal nomor 91. Poin 5 itu ada pada opsi C. Dan kata penting untuk soal nomor 91 adalah tuntas. Jadi, nomor 91 ini termasuk ke dalam aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Jadi, opsi C lah yang paling tepat. Kita mengerjakan dengan penuh tanggung jawab karena sudah kewajiban saya untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dengan hasil yang baik dan mengusahakan selesai sebelum waktu tenggang. Karena di sini yang memberikan tugas itu adalah ditentukan oleh atasan, jadi kita berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan secara tuntas. Ini nanti bisa dilihat poinnya. Lanjut ke soal nomor 92. Poin 5 itu ada pada opsi D. Kata penting untuk soal nomor 92 yaitu menghabiskan waktu 1 jam sebelum pulang kerja. Dengan catatan di sini kita belum ada tugas lainnya. Jadi nomor 92 ini termasuk ke dalam aspek kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Jadi yang cocok adalah kita semangat membaca buku yang bermanfaat untuk mengembangkan diri kita ya. Jadinya adanya semangat itu menunjukkan adanya keinginan kita untuk mau terus belajar. Ini nanti bisa dilihat poinnya. Lanjut ke soal nomor 93. Poin 5 itu ada pada opsi C. Kata penting untuk soal nomor 93 itu adalah belum datang. Jadi, di sini termasuk ke dalam aspek pengendalian diri. Jadi, yang cocok untuk aspek pengendalian diri adalah opsi C, karena kita sudah terbiasa bersabar menghadapi permasalahan. Dengan adanya kata bersabar di sini, itu udah masuk ke pengendalian diri. Ini untuk poinnya. Lanjut ke soal nomor 94. Poin 5 itu ada pada opsi B. Kata penting untuk soal nomor 94 adalah memanipulasi anggaran pengeluaran perusahaan. Jadi, orang yang berintegritas akan selalu menjunjung tinggi kejujuran, melaporkan pada pihak yang berwenang, memiliki poin paling tinggi karena tindakan tersebut akan mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi dan manipulasi selanjutnya. Jadi opsi B lah poin paling tinggi. Ini nanti bisa dilihat poinnya.
Lanjut ke soal nomor 95. Poin 5 itu ada pada opsi D. Kata penting untuk soal nomor 95 yaitu menyelesaikan proyek kerja dengan sukses. Padahal di sini dana yang kita dapatkan adalah dana kecil. Jadi salah satu bentuk kerjasama yang baik adalah semua anggota tim memahami kondisi tim dan tujuan yang ingin dicapai. Sama-sama menekan pengeluaran agar target bisa tercapai meski dengan dana terbatas. Jadi ini masuk ke dalam aspek bekerja dalam kelompok ya, atau kerjasama dalam kelompok. Ini nanti poinnya bisa dilihat. Lanjut ke soal nomor 96. Poin 5 itu ada pada opsi C. Kata penting untuk soal nomor 96 itu adalah dilarang menggunakan mobil saat ke kantor. Sementara saat itu kita sebagai salah satu staf yang datang ke kantor menggunakan mobil. Salah satu bentuk kerjasama yang baik jadi kita mentaati peraturan kantor. Dan nomor 96 ini termasuk ke dalam aspek kemampuan beradaptasi. Jadi yang paling tepat itu adalah opsi C. Kita menjalankan peraturan baru tersebut dan akan mengganti transportasi menuju ke kantor dengan mengendarai motor atau terkadang dapat menggunakan transportasi umum. Lanjut ke soal nomor 97. Poin 5 untuk 97 itu ada pada opsi E ya. Jadi kata penting untuk soal nomor 97 itu adalah mengganggu pelayanan terhadap pelanggan. Jadi ini termasuk ke dalam aspek orientasi pada pelayanan. Bagaimana cara kita melayani dengan baik. Jadi untuk tetap dapat memberikan pelayanan yang prima, membuat sekat-sekat agar proses renovasi tidak mengganggu area publik lainnya adalah ide yang tepat. Hal itu dinilai efektif karena selain proses renovasi berjalan sesuai rencana, pelayanan pun tidak terganggu. Sehingga opsi E lah yang paling tepat atau poinnya yang paling tinggi ya. Ini nanti bisa dilihat ya untuk poin-poinnya. Lanjut ke nomor soal 98. Poin 5 itu ada pada opsi C. Kata penting untuk soal nomor 98 itu adalah kurang nyaman dengan sistem kerjanya. Sementara kita di sini ditawari suatu pekerjaan oleh sahabat kita yang gajinya lebih banyak atau yang gajinya lebih baik. Sikap yang paling menunjukkan semangat berprestasi, jadi ini termasuk ke dalam aspek semangat berprestasi ya, soal nomor 98, itu yang cocok adalah ada pada opsi C. Terlihat dengan menerima tawaran tersebut untuk mengembangkan diri serta ingin tetap menjaga hubungan baik dengan atasan yang kita anggap sebagai kerabat Anda, teman Anda bekerja sekarang. Ini nanti bisa dilihat poinnya. Lanjut ke soal nomor 99. Poin 5 itu ada pada opsi B. Kata penting untuk soal nomor 99 yaitu mengetik pekerjaan dari atasan. Jadi, kesalahan dari teman yang tidak sengaja bisa kita maklumi dengan tenang kembali melanjutkan tugas. Toh, ada simpanan otomatis dari aplikasi Word setiap beberapa menit sekali. Jadi, nomor 99 ini termasuk ke dalam aspek kemampuan mengendalikan diri. Jadi, dengan kita memaklumi ketidaksengajaan teman, itu masuk ke dalam pengendalian diri. Ini poinnya nanti bisa dilihat.
Lanjut ke soal terakhir, soal nomor 100. Poin 5 itu ada pada opsi D. Kata penting untuk soal nomor 100 yaitu alur ceritanya mudah ditebak dan dialognya ditulis secara buruk. Jadi, tindakan yang paling menunjukkan sikap orientasi pada orang lain atau kepedulian terhadap orang lain dengan tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi, yang tepat itu adalah opsi D, memberikan semangat karena telah mengalami banyak kesulitan selama menulis novel dan dengan halus memberikan beberapa komentar secara jujur mengenai novel tersebut. Ini nanti untuk poin-poinnya ya adik-adik. Baik, sebelum kita akhiri, ini ada beberapa tips TKP ya. Yang pertama yaitu prioritaskan pekerjaan. Jadi, apapun bentuk persoalan atau permasalahan nanti pada soalnya, prioritaskan pekerjaan terlebih dahulu. Sementara teman, sahabat, dan keluarga itu prioritas nomor 2. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan sifat pribadi. Jadi, posisikan diri kalian seolah-olah sedang bekerja ya, seseorang yang profesional untuk bekerja. Kemudian tips yang ketiga, jika soalnya TKP hot seperti yang kita kerjakan saat ini, itu yang kita cari adalah kata pentingnya pada soal. Jadi untuk memudahkan kita untuk menjawab soal ya. Jadi kata penting itu sebagai patokan. Kemudian jika soalnya TKP loss, selalu perhatikan kata kunci. Jadi TKP loss ini sama seperti di buku modul SKD kalian. Jadi nanti kalian hanya perlu ingat kata kuncinya, itu kalian cocokkan pada pilihan jawaban dan cari langkah pertamanya ya. Jadi kata kunci di sana itu yang jadi patokannya. Kemudian tips yang kelima, untuk menghemat waktu, bandingkan setiap awal kata pada pilihan jawaban. Jadi misalkan ini sewaktu-waktu jika kalian kehabisan waktu, kalian bisa membandingkan awal kata. Misalkan ya, soalnya tentang orientasi pada orang lain. Apakah A misalkan membantu, B menunggu, C tidak menghiraukan, dan D menolak, ataukah E cuek saja. Jadi jelas kita pasti A ya, awal katanya membantu ya, itu orientasi pada orang lain. Kemudian tips yang keenam, selalu lakukan langkah atau hal pertama ya. Jadi lakukanlah tindakan atau hal pertama pada permasalahan atau soal tersebut ya. Sekian dan terima kasih. Jadi jangan pernah kita lupa ya. Motivasi dulu ketika kita belajar, kemudian baru kita usaha atau belajar, dan yang ketiga adalah doa. Ini adalah tips sukses kita ya. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Baik, sekian dan terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. Semoga apa yang pelajari hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.